Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diopik Sinar, edukasi sablon, percetakan dan juga fotokopi ATK. Kali ini saya akan update terus ya tentang keadaan toko saya, yang mana ini adalah toko saya, teman-teman. Eh, saya terus update untuk produk-produk ATK yang lainnya karena saya baru beli ya dengan harga 3.600.000. Jadi 3.600.000 itu bisa dapat apa aja, teman-teman. Oke, bisa dapat bermacam-macam ya. Ini contohnya ada krayon Joico yang ada penghapusnya. Ini satu pak. Saya belinya satu pak ya. Ada clip file juga. Saya akan terus update buat teman-teman karena untuk penjualan atau dagang atau usaha ATK ini sangat meyakinkan ya teman-teman. Asalkan kita tuh fokus ya. Progresnya itu bagus ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena progresnya itu cepat ya. Saya baru saja buka toko selama 1 tahun ya, modalnya cuma 1 etalase teman-teman. Sekarang udah sampai sekarang seperti ini dan udah punya mesin fotokopi. Karena apa? Saya banding dengan fotokopi dan juga print ya. Nah itu yang bisa mendongkrak usaha kita. Kita fokus keduanya ya teman-teman ya, karena kan untuk print-printan kan itu cuma fleksibel aja lah ya, terbuka dan juga gampang lah ya pengerjaannya juga. Dan yang jadi tantangan itu adalah ATK ini teman-teman, karena ATK ini kita harus bisa menyusun ya, terus juga mendekor layoutnya seperti apa agar pelanggan itu tertarik. Dia niatnya cuma ngeprint ataupun fotokopi, sekarang udah melirik sana sini ya untuk membeli apa macam-macam gitu ya, kotak pensil atau double tip atau lakban kertas ya, atau thermal ya, atau kerajinan untuk anak-anak ya, kertas kado, karton segala macam gitu ya. Ya. Jadi ada segala macam nih. Nah, kenapa saya bilang ini baru 1 tahun ya teman-teman ya. Saya mencoba membuka usaha ini dari 1 etalase loh teman-teman. Dari kertas kado juga ya. Kertas saya penuhi ya. Dulu raknya saya belinya rak yang seperti ini. Sekarang saya bisa beli rak ini. Harganya totalnya 6.500.000. Selama 1 tahun loh teman-teman ya. Ini saya berikan contoh kenapa di tempat kita itu, atau kenapa mereka itu cepat besar ya penjualan ATK itu. Karena ini orang banyak yang tidak tahu keuntungannya seberapa, modalnya juga berapa. Mereka nggak tahu ya teman-teman ya. Pelanggan itu, masyarakat itu nggak tahu, hanya kita yang pelaku usaha atau pelaku bisnis atau pelaku dagang ATK yang tahu. Sama seperti orang jual obat ya, mereka juga nggak tahu modal berapa, keuntungan berapa ya, harga jual berapa, pasaran juga nggak tahu. Berbeda dengan toko sembako ya, masyarakat udah tahu modal berapa, harga pasar berapa ya. Jadi beda sedikit pun mereka akan beralih ke toko yang lain. Nah jadi seperti itu. Ini baru 1 tahun. Nah di tempat saya itu ada namanya stationery ya, dia namanya Jaya Mas ya, di lokalan saya di Banjarmasin itu. Dia sekarang udah buka 3 toko ya, 3 toko. Yang toko induknya itu dia dulunya 1 ruko teman-teman ya, 1 ruko aja dulunya, 1 ruko, dan sekarang sudah menambah ke 4 ruko. Jadi jejer ya, tokonya itu, rukonya itu dia jejer 4 buah ruko. Sekarang semakin besar. Dan sekarang dia menambah lagi 3 cabang, ada di Banjarbaru, ada juga di sekitaran sini lokal Banjarmasin tuh udah ada 2 lah ya, seperti itu. Dan itu asalnya mereka punya modal sendiri ya. Dia dari modal sendiri sampai di manajemennya diperbaiki, sistem kasirnya juga diperbaiki ya, dikembangkan seperti itu. Terus dia ekspansi, terus ada modal ya, bisnis konsinansi ya, seperti itu. Teman-teman tahu lah ya konsinansi itu seperti apa. Konsinansi itu adalah perusahaan-perusahaan ATK itu bekerja sama dengan pihak toko. Jadi perusahaan bekerja sama dengan pihak toko untuk menaruh barangnya. Sales itu dia nanti akan datang, contoh seperti tisu ya, tisu Agatis itu salesnya dia yang datang. Dia datang untuk menaruh barangnya. Nanti kita PO ya, barangnya itu bayar per jangka bertempo gitu ya. Ada yang 1 bulan ya, temponya itu 600.000 sampai 1 juta. Ada yang misalkan saya nggak bisa bayar untuk 1 bulan kemudian, dia ngasih kelonggaran 2 kali bayar ya. Jadi 1 bulan dan plus setengah bulan kemudian. Kalau mereka
Yang penting sesuai jadwal itu kita bayar lah gitu ya sampai lunas. Nanti kalau misalkan udah mau habis, udah mau lunas, nanti mereka nambah lagi barang, nawarkan barang. Kita bisa konsignasi lah seperti itu. Ada juga paket yang misalkan 5 juta ya, 5 juta dia menawarkan barang seharga 5 juta berikut dengan raknya. Ada juga yang 10 juta paketan bersama raknya. Nah, tinggal kita aja lagi ya memikirkan bagaimana mencari tempatnya yang luas. Ya, maka dari itu dengan usaha kecil seperti ini kita harus menabung ya teman-teman ya. Selain kita untuk keperluan keluarga, kita menabung sedikit demi sedikit. Terus misalkan ada kesempatan untuk orang menanam saham atau misalkan kita dapat modal pinjaman seperti itu ya, tapi harus dikelola dengan baik lah ya, namanya pinjaman. Teman-teman harus selektif lagi kalau misalkan ada pinjaman itu teman-teman harus atur keuangannya, manajemennya biar enggak kolab ya. Atur seperti demikian rupa biar nanti pinjaman itu berguna ya. Nanti bisa teman-teman sewa satu ruko biar tempatnya luas. Nanti teman-teman bisa update terus ya. Kalau misalkan barang kita masih sedikit, kita bisa kerjasama dengan sales biar salesnya bisa menambahkan barangnya ke tempat kita ya. Maka dari itu dari sekarang usaha kecil itu teman-teman harus nabung dan update barang biar sales itu tertarik untuk menambahkan barangnya ke kita ya. Nah di situ kita perbaiki juga manajemennya, kasirnya juga perbaiki biar nanti bisnis itu lancar teman-teman ya. Jadi pertukaran barang, stok barang dan juga penjualannya itu teratur ya. Jadi seperti itu kita harus mengawaki sendiri. Nanti pada saatnya usaha itu udah lancar, udah kita punya anak buah beberapa, kita tinggal ngawasin aja, kita tinggal pantau, kita tinggal jadi bosnya ya. Jadi kita bundling dulu, untuk sementara ini saya bundling untuk mendongkrak usaha ini. Karena kalau untuk ATK ini kan sekarang lumayan banyak ya teman-teman ya modalnya ya. Ini aja saya udah dananya udah 150 lah. Saya modal dari kecil dulu ya. Satu etalase itu modalnya 2 juta. Terus saya menambah barang itu 10 juta. Saya mesinnya masih mesin kecil waktu itu ya, fotokopi. Printer ini printer bawaan saya dari rumah, satu buah printer. Terus apalagi yang saya tambahkan, printer A3 ya. Terus printer yang bisa cetak ini, alat potong, raknya ya saya juga beli. Terus beberapa ini juga saya update. Setiap sekali ada pembelanjaan ya, untuk print dan fotokopi itu mendongkrak tabungan dan juga keseharian kita ya, untuk bulanan kita, untuk keluarga. Dan untuk ATK ini keuntungannya kita bisa update lagi ke pembelian barang ya. Jadi lakunya berapa kita tambahkan, labanya berapa kita tambahkan ke modal. Untuk apa? Beli update barang-barang yang lain lagi. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Intinya konsignasi. Teman-teman kalau misalkan bingung namanya konsignasi, teman-teman bisa cek di Google atau searching ya. Konsignasi itu sistem bagi hasil. Jadi misalkan tempat kita udah luas, sales nawarin barang atau perusahaan ATK itu naruh barang, jadi penjualannya berapa itu dibagi hasil berapa persen. Atau kalau kita misalnya punya modal banyak ya kita tinggal beli ya. Kalau nggak punya modal banyak, asal tempatnya luas, barangnya bermacam-macam, kita bisa konsignasi bagi hasil. Silakan tempatkan barang kalian, tempatkan barang perusahaan ke tempat kita. Nanti hasilnya berapa, penjualan nanti dibagi ya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita sambil pelan-pelan mendongkrak hasil ini. Ini kan juga baru 1 tahun. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun kita bisa update lagi. Mungkin saya akan pindah ke toko di depan atau toko yang lainnya yang mungkin lebih besar sambil menabung ya. Nanti kalau misalkan ada modal atau suntikan dana, kita usahakan lagi lah ya, biar nanti kita bisa update, bisa berkembang dan juga bisa luas tempatnya dan kita bisa ekspansi. Mudah-mudahan dengan zaman sekarang, pemerintahan sekarang lebih perhatian dengan pelaku UMKM kecil ini sampai nanti pada bisnis yang lebih luas. Oke, sedikit cerita ya sebelum kita update barang. Ini harga 3.600.000 saya beli. Ada krayon ya. Tadi ini krayon yang pakai penghapus. Ini saya juga beli ini satu lusin masing-masing ya. Dari barang 3.600.000 itu. Jadi saya bingung juga naruhnya ini. 3.600.000. Ada yang versi kecilnya ya. Ini juga satu lusin. Versi besar dan versi kecilnya yang Joyko ya.
Saya akan terus update buat teman-teman biar teman-teman itu termotivasi ya, karena kita nggak bisa bergantung pada siapapun kecuali dengan motivasi kita, fokus kita, dan juga mindset kita ya, mental kita ya teman-teman ya. Kita fokus, jangan biarkan pendapat orang lain yang namanya ATK atau fotokopi itu sekarang udah mulai sepi. Jangan pernah teman-teman termakan pesimisnya orang yang udah pesimis duluan, atau orang yang udah gagal ya seperti itu, tidak mau bangkit lagi. Itu jangan, teman-teman jangan pernah terpengaruh seperti itu. Fokuslah pada jalan Anda, fokuslah pada keseriusan Anda. Kadang-kadang yang namanya kita dagang itu ada kadang ramai, kadang-kadang sepi. Nah itulah ya tantangan mentalnya kalau kita berdagang itu, karena ya memang dagang itu memang perlu seperti itu ya, perlu mental yang kuat. Kalau nggak kuat teman-teman nanti bisa kerja lagi lah ya sama orang ya. Lebih baik kita usaha sendiri lah ya. Saya udah kerja selama bertahun-tahun, saya kerja di sebuah bank pemerintah selama 12 tahun. Saya habis gitu-gitu aja, lebih baik saya nabung sedikit-sedikit dan saya memulai usaha. Jadi seperti itu. Ini ada polio, karena di sana udah ada stok polio ya di etalase situ. Saya juga nambah lagi 2 biar nggak terlalu sedikit, biar nanti di dalam satu etalase itu dia full teman-teman ya tingkatannya. Terus ini map yang bening, yang kancing. Terus karena map kancing udah habis ya, ada 3 pak saya beli. Ini ada pulpen ya teman-teman ya, pulpen ini buat cadangan yang ini nanti. Nah itu, ini pulpennya juga beberapa, karena di rak di sini kan udah mulai ada beberapa yang kosong, ada yang mulai sedikit, jadi saya stok barang juga untuk pulpen. Kalau pulpen ini saya beda stationerinya ya, atau beda tempat saya belinya. Karena stationery itu kan ada yang jual satuan, ada jual per pak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak dapat salesnya, kita beli aja di stationery yang mungkin menjual harga grosir, atau di tempat agennya kita beli aja dulu. Nanti kalau misalnya udah banyak, kita banyak modal, kita udah luas tempat ya, kita ada kesempatan, ada dana, kita coba cari ke tempat A1-nya, di mana produk-produk A1, produk-produk ATK kita samperin ya. Mungkin kita mau bawa modal 100 juta ataupun 200 juta, kita datang ke tempat supplier A1-nya biar lebih murah ya. Nanti kalau kita tempatnya besar, kita dapat barang A1, kita bisa menjual lebih murah, dan kita bisa bersaing di tempat stationery yang ada di tempat-tempat lokalan teman-teman yang besar gitu ya. Kita bisa bersaing harga. Sekarang kita mau buka dulu yang isi kotak ini. Oke, ini tadi ada clip file, ada krayon, ada pulpen, ada map L, map bening, ada tas folio karena mahasiswa sering nyari ya sini ya. Terus amplop tali ini juga, karena buat nambahin di situ, karena udah 2 pak udah mau habis. Jadi teman-teman yang perlu mau disiapkan untuk membuka ATK ini, teman-teman siapkan mental, terus teman-teman siapkan dananya. Terus kalau mau banding dengan print-printan juga fotokopi, teman-teman siapkan skillnya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya skillnya, teman-teman bisa menyewa atau mencari anak buah ya, atau karyawan atau karyawati lebih baik buat urusan print dan juga fotokopi, dan teman-teman fokus untuk penjualannya aja. Dan siapkan tempatnya yang layak dan strategis ya. Terus siapkan suppliernya yang bagus. Suppliernya di mana? Yang nggak perlu A1 lah ya, yang penting A2 juga bisa cukup lah. Yang penting dia menjual barang yang grosiran juga, meskipun di stationery. Terus juga teman-teman siapkan mental tadi, terus disiplin, keterbukaan, fleksibel, dan pelayanannya yang bagus ya. Teman-teman harus survei apapun di media sosial,
terus belajar dan jangan stres. Karena kalau kita stres ya kita udah down duluan ya sebelum kita bertempur. Ini kan kita bertempur dulu ini ya, bertempur. Nanti kalau misalnya teman-teman down duluan, kita nggak bisa bertempur seperti ini ya. Ini juga barangnya ini udah berapa, ini saya nambahin yang di situ aja ya, beberapa ini nota ada 2 pak, terus staples saya isi banyak, saya beli banyak buat nambahin di etalase sana biar kelihatan full ya. Pulpen ya yang warna-warni, isi staples, terus ya pulpen buat nambah-nambah di rak pulpen ya, pilot yang hitam karena udah mau habis juga ya, pulpen, terus isi staples ya. Nah ini pulpen snowman ya, ada Joico, ada snowman. Kita harus banyak-banyak pulpen ya, sambil kita awasin teman-teman ya. Pulpen ini kadang-kadang pelanggan itu nakal-nakal juga sih, tapi kita nggak bisa pungkiri. Yang penting CCTV teman-teman harus jalan ya, CCTV-nya harus jalan. Oke, ini cutter Joico, cutter Kenko yang kecil karena sering ada yang nyari, jadi saya lupa untuk belinya seperti itu. Ini ya yang kecil, contohnya seperti ini. Saya beli 1 pak, nyoba 1 pak dulu, nanti beli yang lainnya lagi nanti, biar kebagian yang lainnya. Terus ada ini staples nih juga. Nah, ini udah banyak nih ya teman-teman, ini udah ada berapa duitnya ya. Oke, terus ini ada Speedo Gold. Saya nyarinya yang silver dan juga putih habis ya, jadi adanya gold aja. Ini pun cuma sisa 1. Saya lupa mampir ke tempat agen yang lain atau supplier yang lain karena uangnya juga cukup di sini buat pembelian 3.600.000. Terus lem Castrol saya beli 2 ini karena buat nambahin di raknya ya teman-teman ya. Oke, double tip. Saya cuma 1 tangan, nggak pakai orang lain yang megang. Ini gunting karena gunting seperti ini banyak dicari. Ini gunanya guntingnya buat ini ya. Kadang-kadang orang hajatan itu ya, buat tasmihan anaknya, dia kadang gunting ke rambut, jadi perlu yang kecil. Nih. Double tip ya. Double tip yang 1 paket ini. Nih ada yang tipis, ada yang 12 mm, ada yang 8 mm. Terus cutter kecil, ada yang nyari juga. Oke, itu aja. Segini teman-teman, karena banyak pulpen ya yang saya beli juga. Crayon, isi staples atau staplesnya sama crayon ini. Oke, nanti kita update lagi untuk yang pembelian yang lainnya. Dan tentunya teman-teman harus terus semangat, jangan pernah termakan pada komen-komen atau tanggapan-tanggapan orang yang pesimis ya. Mungkin yang udah pernah gagal itu dia nggak mau bangkit lagi, tapi yang namanya dagang itu tetap harus bangkit terus ya. Apapun momentumnya, apapun tantangannya, teman-teman harus selalu bangkit. Kenapa saya bilang bangkit? Harus punya motivasi lain, harus dipikirkan lagi strateginya, dan juga mungkin tempatnya yang mungkin kurang layak atau kurang strategi, atau cara sistem penjualannya, atau skill kita atau pelayanan kita yang kurang maksimal ya. Harus keterbukaan, fleksibel, dan juga loyal. Itu aja buat pelanggan kita. Mudah-mudahan selalu amanah kitanya, dan kita terus memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan. Karena dari hal kecil itu pelanggan itu mencari merasakan hal yang lebih dari yang mereka butuhkan. Jadi pada saat kita dari kecil sampai besar, mereka udah ingat nama kita. Oh, Sinar ATK gitu. Oh, nama ATK ini. Oh, nama fotokopian ini ya. Itu aja teman-teman. Ini adalah tampilannya. Nah,
Oke, ini tampilannya kertas-kertas. Ini rak-rak spidol kayak update gunting. Oke, itu aja. Dan ini Kokoro ya. Kokoro ini sangat laku banget teman-teman ya. Banyak dicari anak-anak. Sangat laku ini, benar-benar laku bener ini. Anak sekolah dia nyari, sampai yang kuliah ya. Dari anak sekolah SD sampai orang-orang kuliah selalu nyari ini. Jadi ada yang laku satu kita taruh, laku satu kita taruh gitu ya. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.